Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di Soccer Time bersama saya, Valentinus Reza. Ini adalah satu-satunya program yang khusus membahas soal sepak bola. Pemirsa, Bagus Kavi akhirnya resmi bergabung dengan FC Utrecht. Kita doakan yang terbaik bagi para pemain yang berjuang di luar negeri agar sukses. Informasi selengkapnya akan hadir di penghujung segmen. Dan dari dalam negeri, pihak kepolisian sudah memberikan lampu hijau bahwa Liga 1 dan 2 akan segera bergulir. Kita akan membahasnya langsung bersama para narasumber yang sudah bergabung via Zoom. Yang pertama adalah Direktur Utama PT LIB selaku operator Liga, Ahmad Hadian Lukita. Apa kabar Pak Hadian? Apa kabar? Baik, sehat semuanya. Salam sehat juga buat semua. Baik, dan juga yang berikutnya adalah sudah bergabung pengamat sepak bola senior Anton Sanjoyo. Bung Joy, apa kabar? Baik, Reza, baik. Ya, baik. Sebelum kita membahas soal kelanjutan kompetisi Liga 1 dan 2, kita ikuti dulu informasi dalam kick-off berikut ini. Kejelasan kompetisi Liga 1 dan Liga 2 musim 2021 mulai menemui titik terang usai PSSI mendapat lampu hijau penyelenggaraan kompetisi sepak bola di tanah air dari pihak kepolisian. PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) pun bergegas menyusun rancangan penyelenggaraan pertandingan sesuai prokes COVID-19. Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita menjelaskan, sebagai langkah awal pihaknya akan membuat simulasi pertandingan agar semua pihak terkait termasuk kepolisian dapat menilai penerapan ketat sebelum hingga pertandingan berlangsung. Respon positif ditunjukkan klub kontestan Liga 1 dan Liga 2 usai mengetahui kabar tersebut. Beberapa klub pun tengah menyiapkan skuad mereka dengan salah satunya melakukan pembaruan kontrak pemain serta menjadwalkan latihan perdana. Selain simulasi pertandingan, PSSI dan LIB akan menjadwalkan turnamen pramusim yang akan digelar jika surat izin dari pihak kepolisian diterbitkan sebelum Mei mendatang. Dari Jakarta, Sandi Firdaus, Metro TV. Kita langsung mulai head to head berikut ini. Baik, saya langsung ke Pak Hadian. Pak Hadian, jadi Polri kabarnya sudah memberikan lampu hijau. Pertanyaan saya sederhana saja, jadi kapan Liga 1 dan Liga 2 bisa bergulir? Ya, artinya ini harapan semua insan sepak bola. Saya harus ucapkan syukur dulu bahwa ini usaha kita semua, kita bisa mendapat lampu hijau. Tentunya ujungnya terhadap pernyataan resmi dari pihak kepolisian. Dan ini kita tunggu karena ada beberapa hal yang harus kita sampaikan, misalnya dokumen protokol kesehatan tolong dirinci kembali. Memang kami sudah siap waktu sebelum Oktober akan berjalan tahun 2020. Tapi tentunya dengan perkembangan pandemi sekarang ini kami perbaiki lagi. Misalnya satu contoh poin bahwa setiap pertandingan itu akan dites. Dulu kan 14 hari sekali. Jadi kami akan menjaga betul siapa yang terlibat dalam pertandingan itu tidak terkena COVID. Jadi kita tunggu saja dokumen ini akan kami serahkan segera dan setelah itu mungkin ada pernyataan resmi dari Kapolri atau dari Polri. Baik, artinya mungkin bisa Anda berikan gambaran kepada masyarakat seperti apa atau sejauh mana lobi-lobi dari pihak LIB kepada pihak kepolisian sejauh ini? Ya, jadi setelah melihat perkembangan bahwa Februari tidak akan berjalan atau tidak diberikan izin, bukan berarti kami berhenti mengusahakan izin itu. Jadi dari mulai Januari kemarin kami terus berkomunikasi secara mungkin kontinu, malah bisa setiap hari atau seminggu minimal 3 kali kami ke sana juga ngobrol-ngobrol, kadang-kadang sambil ngopi-ngopi gitu kan. Kami juga menceritakan perkembangan industri bola ini sekarang sudah kondisi yang sangat berat. Pemain, semua pelatih dan klub-klub juga sudah berat dan itu mungkin tersampaikan kepada pihak kepolisian, kepada pemimpinnya. Jadi memang ini usaha keras semua pihak gitu Pak, bukan hanya LIB dan atau PSSI. Baik, kita juga punya informasi terkait dengan pernyataan dari Ketua Umum PSSI dan juga dari pihak kepolisian. Kita coba tampilkan berikut ini. Apa yang kemarin sempat beredar di media, memang kemarin Dirut LIB dan Direktur Operasional ke Mabes Polri berkoordinasi berkaitan dengan mencoba agar kompetisi bisa berlanjut kembali. Memang sudah ada green light dari pihak kepolisian, namun tidak semudah itu karena memang harus ada beberapa yang menjadi kewajiban kita. Yang jelas surat itu telah diterima, ya. Sekarang sedang dipelajari lagi
nanti apabila telah dikeluarkan izinnya atau tidak, nanti akan disampaikan ke publik. Ya, tapi sampai sekarang izin itu belum keluar. Ya. Iya, mungkin tadi Pak Hadian sudah mendengar pernyataan dari pihak kepolisian. Bagaimana tanggapan Anda, Pak, terkait dengan komentar dari pihak kepolisian? Nah, betul, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa pihak kepolisian masih menunggu beberapa hal yang diharapkan terhadap segera izin keluar. Seperti yang tadi saya sampaikan, protokol kesehatan tolong diperbaiki, dirinci kembali, didetailkan kembali, jangan sampai ada yang terpapar. Dan ini kami lagi persiapkan. Mungkin dalam seminggu ini, awal minggu depan akan kita segera propose. Dan itu mudah-mudahan setelah itu juga ada respon positif dari kepolisian. Baik, saya langsung ke Bung Joy. Bung Joy, bagaimana Anda melihat sejauh ini maju mundurnya jadwal Liga 1 dan juga Liga 2 dari Oktober tahun lalu? Silakan Bung Joy. Ya, ini sekali lagi kabar yang menggembirakan ya tentu saja. Tapi saya belum mau menari-nari dalam kegembiraan lah. Karena waktu Oktober juga kan dibilang akan segera bergulir dan macam-macam, tapi PT LIB dan PSSI kan belum pegang surat dari kepolisian. Jadi rasanya sekarang memang harus dipastikan dulu surat itu ada dan secara definitif menyatakan bahwa memang lampu hijau itu ada. Berupa surat ya, jadi bukan sekedar pembicaraan saja yang janji-janji dari kepolisian, tapi memang betul harus ada timbang juga dari LIB dan PSSI bahwa semua protokol yang diwajibkan dalam masa pandemi ini sudah harus kelar dalam bentuk juga yang tercetak. Dan ketika PSSI dan LIB sudah pegang surat, barulah kita bicara kapan, kemudian protokolnya seperti apa. Kemudian kan waktu Oktober rencananya akan digelar di satu kota. Apakah juga akan digelar di satu kota tanpa penonton tentu saja? Apakah akan berlangsung secara kompetisi penuh home and away? Nah, itu yang perlu betul-betul dijelaskan ya, karena saya sangat prihatin sebetulnya dengan terutama dari klub-klub ya yang maju mundur persiapannya tanpa kejelasan sama sekali. Nah, kalau PSSI dan PT LIB sudah memegang surat izin dari kepolisian, barulah kita akan melangkah ke depan lebih jauh lagi, dan itu memberi kepastian ya kepada klub-klub, kepada pemain, kepada seluruh stakeholder sepak bola, sehingga semua langkah-langkahnya akan menjadi jelas, semua biayanya akan menjadi jelas, sponsor industri ini pun akan juga menjadi jelas. Tapi tetap protokol di masa pandemi ini tetap yang nomor satu, karena bagaimanapun sepak bola boleh bergulir, tapi nyawa manusia, keselamatan manusia tetap yang berada di atas segalanya. Baik, nanti kita juga akan mengonfirmasi kepada Pak Hadian seperti apa format kompetisi yang ideal untuk Liga 1 dan juga Liga 2 bergulir. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Soccer Time. Kembali lagi di Soccer Time pemirsa, saya kembali bertanya kepada Pak Hadian. Pak Hadian, kalau menurut Anda idealnya bulan apa kompetisi Liga 1 dan Liga 2 bisa bergulir tahun ini? Ya, saya kalau boleh menanggapi dulu Bung Joy bahwa kita sepakat izin itu menjadi fokus yang utama. Tanpa itu kita percuma mau bicara apapun, tapi tentunya salah satu yang dipersyaratkan oleh pihak kepolisian adalah salah satunya adalah jadwal. Jadi memang diminta jadwal, jangan sampai bentrok dengan jadwal Kamtibmas, jadwal agenda nasional lainnya, karena termasuk kami juga membuat jadwal itu salah satunya yang dijadikan constraint itu adalah jadwal AFC, PON, dan SEA Games di Vietnam. Jadi memang bukan hal yang mudah untuk menyusun jadwal ini. Kalau memang liga ini akan dijalankan sesuai dengan memang awalnya adalah permintaan atau permohonan dari para klub, yaitu di sebulan setelah Lebaran. Maksudnya tidak jauh lah dari setelah Lebaran. Itu memang bukan disebut ideal, tapi memang itu yang paling memungkinkan, karena klub tidak mungkin kalau izinnya keluar besok pun tidak bisa langsung main, karena itu tadi persiapannya cukup panjang membuat tim itu siap untuk bertanding di kompetisi atau di liga. Baik, idealnya 1 bulan setelah Lebaran, artinya kompetisi Liga 1 ataupun Liga 2 bisa selesai di tahun 2022 seperti itu, Pak Hadian, seperti kompetisi yang ada di Eropa, Pak Hadian. Ya, sebetulnya begini, katanya Asia itu yang paling tepat memang di setiap awal tahun sampai akhir tahun. Liganya itu di dalam 1 tahun itu. Di Liga Eropa kan ada lintas tahun.
Tapi karena kondisi sekarang memang kita tidak memungkinkan dari awal tahun, akhirnya kita main seperti Liga Eropa. Kedepannya bagaimana? Mungkin perlu kita diskusi lebih dalam lagi dengan klub, terutama PSSI yang akan menampung permohonan klub seperti apa sih yang paling ideal. Demikian. Ya, baik. Saya langsung ke Bung Joy. Bung Joy, bagaimana Anda menanggapi pernyataan dari Pak Hadian tadi terkait dengan format ideal kompetisi Liga 1 dan Liga 2, sementara juga di akhir tahun Menpora memberikan target harus medali emas begitu di ajang SEA Games. Bagaimana format ini akan mempengaruhi performa timnas menurut Anda, Bung Joy? Ya, sebetulnya kan memang kompetisi terutama yang di liga, kalau kita lihat liga tertinggi kan memang ujungnya adalah tim nasional ya. Jadi memang seluruh kalender kegiatan jadwal kompetisi terutama yang Liga 1 itu kan memang harus ditarik garis lurusnya dari jadwal tim nasional. Jadi tapi ini kan masa pandemi, banyak hal yang harus diabaikan dalam tanda kutip ya, karena memang kita tidak bisa ideal lah. Kalaupun tidak ada pandemi kan PSSI dan PT LIB juga kadang-kadang kalang kabut ya menyusun jadwal. Apalagi dalam masa pandemi ini, jadi rasanya target tim nasional dan macam-macam itu rasanya harus kita lupakan dulu lah. Bukan kita tidak menghormati kalender internasional ataupun target dari Menpora, tapi Liga 1 dan Liga 2 ini bagaimana jalan dulu dengan protokol yang benar. Itu saja, kalau itu saja sudah tercapai pada masa pandemi yang banyak sekali tanda kutipnya ini, harusnya kita sudah bisa bersyukur ya. Syukur-syukur kalau bisa ditarik garis lurus dengan jadwal tim nasional. Jadi rasanya saya mendukung sekali PT LIB untuk konsentrasi dulu sajalah pada jadwal kapan yang paling memungkinkan. Pasti tidak akan ideal, tetapi kalau bisa satu garis lurus dengan jadwal tim nasional, dalam hal ini adalah kalender-kalender internasional yang harus dijalani oleh tim nasional, itu akan jauh lebih baik. Tapi kalaupun tidak, rasanya seluruh stakeholder sepak bola akan maklum. Jadi konsentrasi dulu saja pada satu protokol, yang kedua bagaimana liga ini akan digulirkan pada masa pandemi, dan yang ketiga adalah persiapan dari klub-klub dan PT LIB sendiri. Baik, terakhir mungkin dari Pak Hadian. Pak Hadian, PT LIB kabarnya juga menyiapkan vaksin COVID jumlahnya 1.500 untuk para ofisial dan pemain Liga 1 dan 2. Apakah itu benar Pak? Dan persiapannya sejauh ini seperti apa Pak? Ya, jadi untuk vaksin ini leading sektornya tetap di PSSI. Karena PSSI yang saya tahu permohonan suratnya ke Kemenkes, mungkin ke Menpora itu keperluannya 5.000. 5.000 itu untuk timnas sendiri, berikut tim pendukungnya atau ofisialnya. Liga 1, Liga 2, Liga 3 itu termasuk di dalamnya yang 5.000 itu. Sebetulnya kalau LIB perlunya 1.500. Nah, kalau kami lihat dari berita-berita bahwa memang sepak bola belum menjadi prioritas sekarang. Tapi kami dengar kemarin ikut rapat di Kemenpora, timnas sudah dapat jatah sekitar 170 sekian gitu kalau tidak salah. LIB belum dapat karena memang liganya belum jalan. Tapi saya mendengar langsung dari Kemenpora, kita usahakan kalau liga jalan kita akan diprioritaskan. Mudah-mudahan. Tapi begini, soal vaksin itu menjadi satu hal yang memang harus kita kejar. Tapi yang lebih penting lagi sebetulnya kami tetap akan melakukan tes, swab test. Karena vaksin itu hanya menunjukkan Anda bahwa imunnya. Tapi untuk mengetahui kondisi Anda terpapar atau tidak di sebelum pertandingan, itu perlu tes swab. Jadi kami akan melakukan dua itu. Lebih baik kalau bisa ada vaksin dan tes swab tetap berlaku nanti. Baik. Kita harapkan yang terbaik pada kompetisi Liga Indonesia agar kembali bisa berjalan dan juga yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Sekali lagi terima kasih Ahmad Hadian Lukita, Direktur Utama PT LIB. Pak Ahmad, terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan juga Anton Sanjoyo, Bung Joy. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Soccer Time.